Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah Yudea. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus memasuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan Yesus yang menyembuhkan dan juga membangkitkan orang mati. Tentu ada dua hal yang mau kita bicarakan di sini ya. Yang pertama berkaitan dengan iman. Lalu kemudian yang kedua, ini menyangkut penderitaan kita sebagai manusia. Jadi mungkin kita mengawali dengan poin yang kedua ya, penderitaan. Jadi kita mendengar tadi bagaimana penginjil Matius menampilkan setidaknya 3 penderitaan yang dialami oleh manusia dalam bacaan tersebut ya. Yang pertama itu adalah kematian dari anak kepala rumah ibadat. Tentu peristiwa itu menjadi pukulan telak bagi bapak tersebut ya, kepala rumah ibadat itu. Karena dia harus kehilangan anaknya yang dia kasihi tentunya ya, yang dia sayangi. Tentu peristiwa kematian itu juga membawa kesedihan bagi orang-orang sekitarnya ya, keluarganya dan siapa saja yang menjadi kenalannya. Singkatnya bahwa kematian itu membawa kesedihan, membawa sesuatu pengalaman tidak mengenakan dalam hidup. Karena orang yang kita cintai harus pergi untuk selamanya. Lalu kemudian berkaitan dengan pendarahan seorang perempuan yang dikatakan tadi dalam penginjil Matius ini ya, 12 tahun ya, dia mengalami penderitaan atau mengalami sakit pendarahan itu ya. Tentu dalam peristiwa ini Yesus ya, perempuan itu merasa bahwa sakitnya itu membawa penderitaan baginya. Dikatakan tadi pada waktu itu seorang perempuan yang sudah tua 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Tentu dalam pengalaman pendarahan itu ya,
dia mengalami banyak hal ya yang membuat hidupnya berada dalam posisi ketakberdayaan ya. Dia mengalami penderitaan karena sakit itu. Dan juga tentunya dia juga harus menanggung malu mungkin ya dengan orang-orang sekitarnya yang mungkin mengejek dia, menjauhkan dia dan sebagainya. Lengkaplah penderitaannya, mungkin seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah orang buta. Tentu orang buta kita tahu bahwa pada dasarnya manusia itu sangat merindukan atau ingin melihat ya. Tapi ketika berada dalam posisi tak mampu melihat atau buta, tentu ini menjadi penderitaan tersendiri ya bagi orang yang mengalami buta itu ya. Jadi dalam situasi seperti itu dia mengharapkan bisa melihat. Nah, teman-teman saudara-saudari yang terkasih, yang menarik ya dari bacaan ini ya, bagaimana orang-orang tadi yang mengalami penderitaan itu mempunyai harapan ya, mempunyai harapan, mempunyai iman ya, imannya yang teguh sehingga membangkitkan harapan kepada mereka bahwa mereka akan mengalami apa yang mereka harapkan, mengalami kebangkitan, kesembuhan ketika Tuhan ikut campur tangan dalam penderitaan mereka. Yang pertama, lihat tadi kepala rumah ibadat, dia pergi kepada Yesus, menyembahnya, menyembah dia dan berkata ya, anakku perempuan baru saja meninggal, datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Jadi dia mengungkapkan imannya kepada Yesus, bahwa Yesus, meskipun mungkin waktu itu dia tidak terlalu mengenal jauh tentang Yesus ya, bahwa dia itu Mesias putra Allah ya, tapi dia percaya kepada Yesus. Yesus itu bisa melakukan itu. Itu tentu berangkat dari pengalaman-pengalaman hidup atau pengalaman-pengalaman yang dia lihat, yang dia saksikan Yesus yang melakukan mujizat itu ya. Nah, karena itu dia datang kepada Yesus, menyembahnya, lalu kemudian meminta Yesus ya, dengan menyampaikan harapannya itu. Dan saya yakin bahwa pernyataannya itu adalah pernyataan iman yang di dalamnya itu terselip sebuah harapan besar bahwa Yesus dapat melakukan itu. Dan memang apa yang dikatakan pada bacaan tadi itu sesuai dengan permintaan sang ayah itu ya. Anak perempuan, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Betul, Yesus ya, dari Yesus tahu bahwa permintaan itu sungguh-sungguh lahir dari hati Bapak itu ya, sehingga kemudian tindakan Yesus pun kemudian dia mengatakan, pergilah, anak itu tidak mati tetapi tidur. Lalu kemudian Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Nah, itu kan artinya kan Yesus ya sungguh-sungguh menunjukkan diri atau terlibat dalam karya, terlibat dalam penderitaan manusia ketika manusia itu mengharapkan atau ketika manusia itu memohon kepadanya. Lalu kemudian ekspresi iman yang kedua yang timbul dari perempuan tadi yang mengalami penderitaan pendarahan itu, dia hanya bergumam ya. Itu kan ekspresi iman yang teguh itu ya. Asal saja ku sentuh jubahnya gitu, maka dia akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, itu kan. Nah, lalu kemudian bagaimana tanggapan Yesus? Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu ya kan. Nanti kan iman itu ya yang membuat dia yang membangkitkan harapan itu. Meskipun dia bilang tadi hanya menyentuh jubahnya saja dia akan sembuh. Dan memang Yesus merasakan bahwa ada sesuatu yang keluar dari dirinya ya. Ternyata perempuan itu tadi kekuatan imannya mampu menggoyang, dalam arti tertentu ya, menggoyangkan Allah ya. Hingga kemudian Yesus pun bertindak sesuai dengan harapan yang terbersit atau yang tersirat di dalam iman perempuan itu adalah kesembuhan dari pendarahan yang dialami. Dan memang kemudian Yesus pun mengabulkan permohonannya, yaitu maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikian pun dengan kedua orang buta, tapi mereka ini benar-benar sungguh-sungguh memohon kepada Yesus ya, mengungkapkan kerinduan mereka kepada Yesus. Ekspresi iman sungguh-sungguh mereka tunjukkan. Kasihanilah kami ya anak Daud. Nah itu kan mungkin waktu panggilan pertama itu Yesus tidak menggubris, tapi mereka kejar terus, kejar.
sampai di dalam sebuah rumah gitu ya. Dalam sebuah rumah itu datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ya kan? Jadi di sini menjadi jelas ya bahwa iman itu membangkitkan harapan. Allah itu mau berkarya dalam penderitaan manusia ketika manusia itu sungguh-sungguh percaya kepadanya. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.